Yo, Halo. kita balik lagi ya ke Dr. Note Medical Podcast, Medical Inspiration and Entrepreneurship Ya. Spirit. Ya, balik lagi sama saya Dr. Taufan Saya dengan Dr. Ari Budi. Ari Budi. Oke. Oke, bro, kita mulai episode 2, bro. Siap. Judulnya apa, Bro? Ya. Kemarin kan kita undang sebagai narasumber. Ya. Oke. Makanya kan aku nunduk terus kemarin tuh Ya. gitu loh. Kalau narasumber tuh udah pernah biasanya nara masalah gitu. Sekarang kita Ngobrol ya. ngobrol, co-host gitu. co-host. Kalau di podcast istilahnya co-host, artinya ya aku hostnya, kamu co-host. Kita ngobrol aja ya. Siap. Rakyat wakil rakyat. Sebenarnya downgrade sih, bro. Dari narasumber jadi co-host itu downgrade. Oh gitu ya. Tapi males ngundang-undang. Bukan males ya, belum dapat momen nih gitu, harus nunggu waktunya. Jadi Jadi kan abis ini kan kita siapa tahu orang malah undang aku dong. ya, itu kita punya bargaining position gitu kan. Oke Bro, ya Bro. Ya, Ngomongin episode apa nih? 2, bro. Siap. Kita mau ngomongin tentang medical entrepreneurship. Oh, Aduh. iya loh, asik banget deh kayaknya. Asik. Kita ambil sedikit produk versus market. Sip, Gitu. ayo. Yang mana duluan nih? Produk dulu atau market dulu? Sebelum produk atau market mungkin kita balik dulu deh medical entrepreneurship. Jadi kayaknya sekarang apapun pakai entrepreneur kayaknya nih. Iya, kayak inflasi. Kok inflasi dia? Bias gitu artinya. Menurutmu apa sih entrepreneurship? Eh, Menurut Bu Ari? menurut aku entrepreneurship tuh jiwa. Jadi soulnya kita pernah nonton gitu nggak? Apa namanya film kayak apa namanya Wolf of Wall Street. Nah, jadi kalau misalkan untuk audiens yang udah pernah nonton tuh mungkin dapat banget kita secara definisi mungkin kita nggak bisa mungkin punya asumsi beda-beda tapi ketika kita melihat itu sebagai sebuah usaha jadi entrepreneur itu benar-benar sebagai sebuah usaha kita untuk mengembangkan sesuatu hal which is itu apapun. Kalau bro gimana bro? Kalau aku sih ya, ke entrepreneurship tuh seseorang lah pasti ya. Iya. Entrepreneur seseorang yang menciptakan sesuatu gitu ya, Oke. untuk menyelesaikan problem gitu. Menyelesaikan Jadi problem. dia melihat problem, dia menciptakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, menciptakan, mengambil. Nah, itulah dia disebut sebagai Even problem itu nggak entrepreneur. selesai ya? Bukan nggak selesai. Satu problem selesai nambah problem Oh, baru. gitu ya, Gitu. oke. Tapi emang sih agak bias ya belakangan. Semua lo entrepreneur sekarang ada foodpreneur, nggak cuma medicalpreneur aja, dokterpreneur, ada sepedapreneur, nah, iya ada loh bro. Terus ada, ya pokoknya planner lah. Ya. Makanya di medical planner sih kalau menurut saya gimana sih orang-orang yang menciptakan Ya. sesuatu ya tentang medis gitu, menciptakan sesuatu, menyelesaikan masalah, men-create, kemudian membuat dia sustain gitu. Jadi nggak mudah. Makanya bahasan pertama itu di episode 2 aku pengen kali membahas tentang produk versus market. Produk versus market, penting banget hari. Ya, kenapa gitu, bro? Ya, kita sekali lagi ini disclaimer dulu Iya, ya. Kita bukan ya walaupun kita study, kita punya experience, tapi kita ya kalau mau dibantah di kolom komen, Bukan ahlinya ya bro. bukan ahlinya gitu. Ngobrol-ngobrol aja. Karena kita tidak punya tempat, jadi kita di sini bikin sendiri Iya, gitu. iya, Didengar syukur. Ya, gitu. Kalau nggak didengar ya dengerin dong. Gitu. Dengerin. Kalau ada yang salah mungkin kalian salah dengar gitu. Nah sih. Makanya gitu, selalu yang kalau menurut aku pribadi, Ya. ketika topik produk versus market dalam dunia kesehatan ya, produk versus market, yang mana nih duluan? Dan ini sering jadi pitfall, bahkan untuk aku sendiri nih. Kalau Pitfallnya yang pertama? Pitfall yang pertama apa? pitfallnya, ya, kalau menurut aku, kalau yang namanya kita menciptakan sesuatu itu sebenarnya gitu, market dulu kita lihat gitu. Oke. Oke, tapi kalau di dunia kesehatan sebagian besar yang aku alami gitu, yang saya alami, kemudian yang kita lihat gitu, Iya. lebih banyak orang-orang yang fokus ke produk dulu. Artinya apa? Artinya satu, ya banyak lah ya Iya. orang-orang ke kita ketika bisnis kesehatannya struggling gitu. Oke. Mana ada yang nyamperin kita, Kalau udah jaya-jaya. Oh. Van, Ri, bisnis gua lagi untung-untungnya nih, tolong Terus bantuin handle. dong. Mana ada yang datang ke kita gitu kan? Aku dari dulu nunggu-nunggu nggak ada ya bro. Nggak ada. Bisnis kita lagi bagus nih, Ya, kliniknya lagi rame, Ya. bantuin dong. Nggak ada yang datang gitu. Kita kan tempatnya, Ya gitu deh. ya klinik dan lain-lain Ya, yang struggling gitu ya, kan. ya. Tapi bagus lah bro. Jadi produk versus market itu membuka mata teman-teman nanti semuanya ataupun calon-calon entrepreneurship nggak hanya di medical aja sih. Karena hari gini
pada stakeholdernya sendiri pun juga bukan orang medis loh banyak kan. Ya yang kan? punya gitu. Ya kan yang punya kan. Even ternyata mereka pun juga punya ide-ide bisnis yang bagus, yang ciamik, terus dikombin dengan medical staff yang kompeten juga, jadi juga, ya kan? Nah, sekarang tergantung aja sih kita membahas apakah produk duluan atau market duluan, kayak gitu kan? Dalam dunia medik ya. Dalam dunia medis. Karena kita nggak bisa samakan dengan yang lainnya. Oke. Siap. Kalau yang beberapa contoh ya bro, satu misalnya ya, ada misalnya apa ya, dokter gigi gitu misalnya ya, dia berbasis pada dia gitu. Artinya aku bisa begini, aku bisa kemampuan begini, Self branding. aku bisa begini, pokoknya aku yang paling top lah di sana gitu. Siap. Tapi begitu dibuatkan klinik, dibuatkan tempat, ya tidak sesuai harapan gitu kan. Makanya bukan menunjuk seseorang, tapi ada keilmuan di dunia manajemen itu yang hilang gitu karena pede gitu. Ada 2 kasus nih, ada 2 orang temen datang ke aku, Van, aku mau buka klinik, aku ada duit, aku mau buka klinik, mau buat di mana? Di sini 2 orang nih. Datang, ketemu, kita bahas gitu, ngobrol. Dua-duanya batal bikin bro. Padahal oke. Enggak, saya kasih brainstorming. Secara produk oke nggak? Saya kasih brainstorming kenapa membuat bisnis, kenapa membuat klinik gitu. Kita keliling ke sana, produkmu apa? Dia bilang, aku bisa begini, aku udah pengalaman di sini, aku pengalaman begini, aku bisa begini, aku bisa begini, aku sudah sekolah Mars dan lain-lain, aku sudah 10 tahun bekerja, aku pingin punya sendiri. Selalu berawal dari aku pingin punya sendiri gitu. Baru menentukan lokasi. Padahal sebenarnya menurut aku, tak ajak keliling deh ke tempat itu. Kamu mau buat di mana tak gitu. Mau buat di mana? Oh, di sini. Oke, kita ke sana deh, ke sana. Tet. Marketnya mau nggak gitu. Maksudnya, iya, ini orang-orang ini kalau kamu taruh, mau nggak dia datang ke tempatmu? Oke. Kemudian ketika tahu marketnya, apa sih problem dari marketnya itu gitu. Misalnya problemnya memang nggak ada tempat kesehatan yang 24 jam. Nah, selama ini mereka kemana? Makanya kalau di dunia manajemen kan dia ngelihatnya marketnya siapa, problemnya apa, selama ini bagaimana mereka menyelesaikan problemnya, market size-nya berapa, gitu kan, Analisis besar apa enggak. Kemudian baru muncul dari market size, baru dia muncul kompetitor. Dari market size baru muncul kompetitor. Berapa sih yang ada sekelilingnya? Siapa market leadernya di sana? Siapa yang selama ini mengambil porsi itu lebih besar? Kalau apa painfulnya di dia? Apa yang tidak ada di sana yang bisa kita sajikan? Ada nggak potensi kita ngambil porsi ini? Baru bisa dihitung. Advantage, competitive advantage-nya kita apa? Baru kita bisa masuk gitu. And then ternyata ya berhenti jadi. Terus aku harus gimana, Pan? Kamu harus duduk di sini. Kamu kalau mau berdasarkan lokasi, terus aku harus gimana? Kamu duduk di sini nih, keliling. Tanyain orang-orang tuh, Pak biasanya berobat kemana? Market research lagi. Tanyain orang ini mau biasanya kemana, problemnya apa di sana. Jangan-jangan itu bukan problem bagi mereka. Mereka sudah solve dengan di sana. Ternyata problem kita doang ya. Iya, hanya ada di imajinasi kita aja problemnya. Ternyata itu bukan problem bagi mereka. Ini yang sering. Yang sering. Memang sih semua, bahkan kayaknya semua orang yang ingin berbisnis pun akan seperti itu sih, menganggap bahwa apa yang mereka pikir itu orang lain akan butuh, itu ternyata setelah real fact-nya orang lain tidak butuh. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Gitu. Padahal udah dirancang banget, bla bla bla, udah A sampai Z-nya oke, produknya oke, market analisisnya entahlah gitu. Oke, ya mungkin lah secara sistematis udah oke. Cuma pada real fact-nya ternyata enggak. Nah, oke, produk versus market berarti berarti kamu pertama kali kalau orang datang seperti itu, kamu lebih kemana? Produk duluan atau market duluan? Aku selalu nyaranin ke market duluan. Market duluan ya. Karena healthcare kan basisnya location dia. Pasti orangnya harus datang kan? Iya. Berarti aku selalu bilang marketnya gitu. Lihat marketnya. Ada nih yang marketnya ada nih. Aku pernah punya cerita dulu kebalikannya kamu kayaknya. Marketnya ada nih. Tapi nggak jalan juga, bro. Iya, harus di research problemnya. Maksudnya research, market research istilahnya kan. Dicek dulu dia problemnya apa. Jangan-jangan selama ini dengan yang ada di kanan kirinya problemnya sudah selesai gitu. Apa yang kita tawarin nggak ada sesuatu competitive advantage yang baru gitu kan. Jadi ya udah. Bersaing sama aja berarti kan. Bersaing sama aja gitu. Makanya ya gitu. Akhirnya brainstorming seperti itu, mereka pulang dengan aku PR nih. Aku harus PR. Biasanya sih datang tuh bilang,
aku punya lokasi di sini, aku punya tanah di sini, aku punya ruko di sini. Nah, itu yang agak sulit Iya, karena iya. tempatnya duluan mereka tentukan Iya. gitu. Dan kompetensinya ya sudah ada gitu. Jadi Ah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan market analysis yang faktual lah gitu, melakukan penelitian gitu. Aku selalu saranin buka dulu yang kecil sebenarnya. Oke. Menurutmu gimana? Karena buka kecil itu sebenarnya Minim resiko. minim resiko. Oke. Di situ sekalian dia melakukan market analysis. Daripada banyak juga loh bro yang langsung drop besar, tapi tanpa market analysis dengan kemampuan Iya. seolah-olah problemnya itu ada padahal nggak ada gitu. Karena sejatinya bisnis itu ya mungkin pada mereka-mereka yang baru seperti itu, kalau mereka nggak berani buka kecil dulu sambil melakukan market karena takut momentumnya hilang. Momentum hilang. Jadi kalau menurut aku sih ya, produk versus market, market duluan sekarang kita buka kecil ada benernya, cuma kadangkala momentum bro. Jadi dalam kita dunia bisnis itu momentum itu sangat perlu karena bisa jadi, nah contoh bro pernah kan didatangin sama orang yang udah mungkin bisnis kesehatannya udah lagi struggling nih. Pernah nggak ngerasa bahwa kenapa mereka sekarang ini struggling karena mereka mungkin kehilangan momen. Jadi dari masa awal sampai datang ke dirimu itu mau minta konsultasi, jadinya kehilangan momen sehingga ketika dirimu melakukan analisis lagi negatif semuanya, ya kan? Gitu. Jadi memang kalau produk versus market, kalau aku sih harus 50-50 kali ya. Bukan 50-50, harus Keduanya dipikirin. udah dipikirin, gitu loh. Produk iya, market iya, karena masih banyak kok juga tempat yang mungkin dari sisi tempat tidak existing, tapi benar-benar dicari banget, ya kan? Atau mungkin ada jembatannya nih antara produk sama marketnya, ada jembatannya. Which is sekarang kita di digital 4.0, jembatannya mungkin digital bro. Jadi sehingga mungkin ada suatu entrepreneur yang ataupun pebisnis awal nih yang ingin investor, kita bilang saya punya produk seperti ini gitu, tolong pasarkan. Berarti mereka tidak punya spesifikasi apa-apa. Berarti kan kita carikan market, kita carikan lokasi dan lain-lain. Tapi ketika saya punya tempat seperti ini, dan tempat itu mungkin ya mereka dari hasil investasinya mereka, bahwa mereka percaya itu adalah kepercayaan mereka. Tantangan kita adalah bagaimana kita memunculkan produk ini agar cuan di tempat itu. Ya kan? Nah, cuma problemnya sekarang bagaimana sekarang kita membuat analisisnya. Berarti harus dari asal analisis itu nanti pasti ada forecasting ya kan? Plan A seperti apa, plan B seperti apa, plan C mungkin, dan mungkin plan C seperti apa. Dan itu ongoing, benar-benar ongoing proses. Cuma memang yang dikorbankan pasti adalah kapital modal ya. Waktu juga bro. Nah, itu tadi. Artinya gini, maksud saya kadang-kadang banyak yang datang itu, aku punya ini kok, aku bisa gini gitu. Yuk kita bikin klinik gitu, yuk kita. Ada juga fun, ini ada orang dokter-dokter yang di Bali nih gini, kumpulin aja 50 orang, share berapa, bikinin rumah sakit. Bisa sih, tapi semua itu berbasis balik dari produk dari produk dulu gitu loh. Padahal kalau di bisnis biasanya market dulu, dianalisis dulu. Gitu. Karena biasanya kita datang sebagai dokter gitu, dengan kemampuan kita gitu. Bahkan kalau dari segi seorang entrepreneur, dia nggak butuh kemampuan itu gitu. Dia tidak butuh kebutuhan produk itu. Dia cuma butuh lihat problem dan dia mencari orang yang bisa mempertemukan market dan produk, dipertemukan, disustain. Itu sih sebenarnya kayak apa ya? Saya bukan dokter gigi tapi bikin klinik gigi. Saya bukan dokter bedah plastik. Tapi karena kita lihat ada demand-nya. Ada demand. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga sih. Market bedah plastik itu. Bisa bro. Jadi gini sih, maksudku nggak bedah plastik sih. Aku mulai melihat setuju ke arahmu. Jadi mungkin market duluan. Karena kita emang sekarang ini udah nggak konvensional ya. Which is semua orang mungkin sudah berlomba-lomba tahu. Bahkan masalahnya di medik itu tidak hanya kita yang tahu, masyarakat pun juga udah tahu. Banyak. Ada yang sudah bisa memilih bahkan, ya kan. Jadi menurut aku sih market behavior itu deh kayaknya yang perlu deh tahu. Jadi sebelum kita menentukan kebiasaan kita apa, komoditi kita apa, market behavior itu yang paling penting lo deh. Karena dari market behavior tersebut, contoh misalkan kayak perusahaan-perusahaan
kita loncat sedikit ya, perusahaan transportasi nih gitu. Yang ditirik dari mereka kan sebenarnya behavior konsumennya. Sehingga mereka menentukan titik-titik poin di mana. Baru mereka nambahkan produk ini, produk itu, produk itu. Itu bisa nggak sih kalau misalnya kita translate itu ke dalam medical services? Medical behaviornya mereka gitu ya. Iya. Behavior market gitu ya. Iya. Kalau aku sih ngeliatnya gini, misalnya kita punya benar-benar produk yang bagus nih, tapi market belum tahu. Ya. Ada fase di mana harus spend waktu dan Uang. untuk mengedukasi market. Oke. Bahwa kadang gini loh, kita tahu ini problem, Ya. ini market, ini problem. Ini kita punya produk, gitu kan konsepnya Harusnya- selalu gitu kan. Harusnya gini kan ketemu kan? Ini market nih, ini problemmu, ini produkmu. Harusnya nyambung nih Iya, gitu. iya. Kadang ada situasi marketnya tidak sadar ini adalah problemnya. Marketnya tidak sadar bahwa ini adalah problemnya. Ya. Oke. Oke, produknya ada nomor satu nih. Iya, Gitu. iya. Dan- Ini ada problem, ada market, ada produk yang menyelesaikan problem itu. Cuma nggak jadi juga. Gitu. Itu aku tahu bro. Kenapa tuh? Tahu kenapa bro? Orang dalam bro. nah. Ada satu Ada satu mundur lagi. Iya. Jadi edukasinya menyadarkan market bahwa mereka punya masalah. Ini loh kamu punya problem. Nah itu take time, take money gitu. Bahwa ini loh masalahmu, ini loh masalahmu, ini loh masalah gitu. Bahkan itu kadang sering kali kalah sama orang yang tidak tahu produk tapi tahu celah ya. Ya, jadi misalkan mungkin mereka, aku udah membaca sedikit, artinya kalau dari kita ini yang mungkin udah berapa kali kita ketemu antara theoretical and then praktisnya seperti apa. Jadi masalahnya apa, barangnya apa, jawabannya apa gitu. Kadang-kadang kita kalah bro sama orang-orang yang tidak tahu masalahnya apa, tidak tahu barangnya apa, cuma dia tahu ada kebutuhannya, gitu. Nah kalau sudah seperti itu, aku cocok sih tadi, kayaknya sih market duluan. Market duluan. Nah mendefinisikan market itu, berarti tadi ada consumer behavior ya. ya. Marketnya entah market si pasien sendiri atau market yang lain. Market yang lain itu kan misalnya penanggungnya, yang bayarin dia, benar, orang tuanya dia, itu kan market. Benar. Terus kalau sekarang bisnis kesehatan yang ideal menurut bro kayak gimana bro? Kalau misalnya ada investor yang datang nih, Dr. Tovan tolong dong, aku punya uang 1 M nih gitu, aduh nggak bisa masukin kemana-mana nih ceritanya gitu, bingung mau tak apain, ataupun mungkin berapa M lah gitu. Aku pengen buatin dong aku bisnis kesehatan yang oke kayak gitu. Yang pasti untung gitu ya. Pasti cuan. Enggak Yang sih. gimana nih ke depannya Yang gitu, gimana Pak. nih ke depannya gitu. Aku jawab, Pak, nanti malam saya makan apa aja nggak tahu, Pak. Pak nanyain bisnis Bapak untung apa enggak? Saya nanya istri saya juga nggak tahu. Ada yang pernah datang, Bro. Ya, Ada yang pernah datang. Gimana. Teman, bikin ini bisnis development ya, coba ajuin ya penawaran ya, bikin bisnis development. Perlunya apa? Kita pengen melihat behavior orang di Bali ini dalam berobat 10 tahun lagi. Nah, supaya kita bisa mempersiapkan dari sekarang gitu. Ya, siap. Oke, berarti Ibu mau saya melakukan research gitu kan untuk behavior market 10 tahun lagi. Okay. Nah, begitu udah hasil analisanya keluar, Siap. kliennya sudah siap karena sudah di-develop, nanti 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun lagi jadi gitu. Terus akhirnya? Akhirnya? Makan siang aja nggak tahu makan apa gitu, nggak sih. Bener sih, maksudnya nggak dalam hati, bukan bener, konsepnya bener, dia mau melihat nextnya apa gitu kan, nextnya apa, next stepnya apa ya, next apa sih yang bakal kebutuhan kita mau siapin dinamis dulu. Ya. Dinamis. Sekarang mulai dinamis ya bro ya. Apa sih gitu, cuma sekali lagi kesehatan tuh unik ya, maksudnya faktor eksternalnya juga besar, eksternal pemerintah, eksternal sekarang digitalization itu besar gitu pengaruhnya. Belum lagi alat-alatnya gitu kan. Jadi next stepnya nih besar nih gitu. Makanya risetnya agak panjang. Tapi kalau misalnya 10 tahun mungkin butuh partner yang bisa melihat lebih superior lagi. Nggak hanya melihat Bali tapi melihat Indonesia, melihat dunia, baru kita bisa lihat 10 tahun lagi. Terus kalau sama bisnis kesehatan yang sudah existing gimana? Untuk bisnis kesehatan yang sudah existing misalkan mereka nih dengan produk tema kita produk versus market, mereka harus seperti apa sekarang? Karena mereka udah punya market. Sudah punya market.
tanya aja marketnya, kamu butuh apa? Lebih enak itu bro. Udah jelas sendiri ya. Udah jelas. Kamu Oke, butuh apa iya, sih iya, gitu? iya, iya. Maksudnya Tapi banyak sebenarnya sekarang tuh. dia udah masuk gitu, keluar ada flow gitu. Kamu butuh apa sih nanti gitu? Tinggal Tanyain, ngerubah aja ya. Tinggal di develop, dibikin gitu sih kalau kalau apa ya kalau bayangan sederhana saya Iya, gitu. iya, iya. Tanyain marketnya. Bro pernah Makanya lihat nggak ada beberapa klinik mungkin yang saat ini agak menurut bro lebih banyak yang struggling. Jangan kita nggak ngomong masalah pandemi ini ya. Kita melihat keunikan dari healthcare bisnis ini. Saya hanya lihat yang berhasil, yang punya ciri khas, yang mendefinisikan marketnya mereka sangat khusus. Sangat khusus niche market. Niche marketnya mereka sangat khusus. Judul tesis. Udah pada. Ya nggak selesai. Iya nggak. Lanjutannya ada. Apa ya? Benar-benar kan ada klinik kapal pesiar gitu ya. Ya. Dua loh. Iya, ternyata ya nantilah kita Oke, ngomong di oke, belakang. Ternyata niche marketnya mereka tahu painfulnya di mana, mereka tahu siapa yang punya decision untuk mengarahkan atau apalah itu. Theoricalnya Pokoknya ya. marketnya tahu. Theoreticalnya lah, ketika niche market itu terjadi, engagementnya kuat sekali. Hmm. Ketika engagement sudah kuat sekali, kita berani memainkan yang namanya Price. Iya. Nggak hanya price sih. Jadi kalau value pasti. Cuma kita berani memainkan namanya mulai kita berekspansi, mulai kita buat all in one satu tempat kayak gitu. Jadi teorikalnya seperti itu. Jadi diversifikasi terjadi setelah adanya engagement yang kuat. Gitu. Balik lagi ya, ditanya lagi kamu maunya apa gitu ya. Berarti market duluan ya. Aku Bisa selalu nggak? Oke. apa namanya? Andai Market dulu kata deh nih, gitu. andai kata nih, produk duluan gimana? Produk duluan. Cari market yang mau. Susah jadinya. Kalau ada produknya nih gitu. Kita punya dokter yang benar-benar Nggak ada di mana-mana nih. Ada di mana, Berarti dia nggak aja ada nih. bro kalau nggak ada di mana-mana. Nggak ada ya. Hebat banget nih, tangannya bagus nih gitu kan. Heeh. Berarti kita harus mendefinisikan ulang marketnya, mempertemukan mereka. Ya. Kalau marketnya belum tahu bahwa ini problemnya mereka, harus diulang lagi edukasi. Oke. Ini loh market, ini loh caramu yang biasa, ini loh dengan cara yang baru. Nanti kan masuknya dari produk. Nah itu painful sih. Jadi Lebih banyak mana? Lebih banyak painful yang di produk duluan atau market duluan? produk duluan. Bro. Produk duluan ya. Karena otomatis kalau kita Akhirnya ilmu cocokologinya keluar, udah keladang berdiri gitu. Ya. Aduh, ya udah Semua diambil ya. cocokin dah ini gini dah. Pivotnya banyak, lupa sama kompetitor. Biasanya sih begitu. Cuma take home message-nya pengen apa ya? Pengen buat teman-teman gitu yang pengen terjun di dunia bisnis. terjun di dunia medical entrepreneur gitu ya, bangun klinik atau bangun apa gitu. Definisikan dulu marketnya. Kalau kalau bentuk kesehatan karena dia harus datang ya dalam yang konvensional harus walaupun ada telemedicine ataupun apa itu. Aku pernah loh bro, telemedicine itu pernah ditawar nggak yang dari luar negeri? Enggak. Ya adalah satu hal aku nggak mau sebut branding. Jadi dia nawarkan telemedicine luar negeri, mereka pasang video, kita konsultasi berbayar duluan, ntar di-setelkan video, ada beberapa kayak Zoom meeting zaman sekarang, tapi belum ada Zoom meeting waktu itu, langsung dokternya konsultasi via telekonsultasi seperti itu. Ya kita kan harus berada di bawah payung hukum juga. Iya. Payung hukumnya sudah ada, cuma ya nanti lah kita bahas yang lain. Gitu. Oke. Sampai mana tadi? Jadinya tadi sampai itu apa namanya udah bangun duluan, bangun apa namanya sudah dengan apa namanya wujud kita punya segalanya, punya produk yang bagus. Oh iya. Kalau aku take home message-nya apa ya? Satu kalau mau terjun gitu ya, jangan ulangi kesalahan saya, jangan ulangi kesalahan orang lain. Saya juga deh. Lambaikan tangan, oke saya salah siap gitu kan. Definisikan marketnya. Siap. Siapa yang mau kita layani? Oke. Apa problem mereka? Kalau bisa niche gitu ya. Zaman sekarang kalau bisa niche gitu. Kalau klinik khusus, kalau rumah sakit khusus gitu ya. Problem mereka apa? Datengin marketnya, lakukan research, entah dengan ilmiah banget, misalnya benar-benar ilmiah banget, research, kemudian tentukan produknya, bikin produk yang ada value-nya yang mengatasi masalah mereka, pertemukan mereka dengan jalurnya gitu. Kalau emang mereka ada di digital, pakai jalur digital.
Kalau mereka tidak ada di digital, pakai alur yang konvensional. Berarti human touch ya. Iya. Oke. Temukan mereka, habis itu pelajari tiap prosesnya, kemudian ongoing proses. Ongoing Gitu sih. Kalau mau mulai dari nol. Kalau saya sih masih start small, pelajari, kemudian Tiru. tiru, modifikasi. Start small, terapkan ilmu-ilmu manajemen. Yeah. Kalau ini proven, Ya. buktikan. Investor tuh tinggal gitu konsepnya. Portofolio ya. Yang itu dibawa ke investor siapapun juga mau. Aku udah jalanin 2 tahun, ini proven berarti tinggal entah kamu mau suntik dana sendiri untuk ngembangin, Karena sudah melihat marketnya. udah lihat marketnya. Oke. Kalau aku sih Berarti kalau kita lihat produknya belum tentu. Ya. produk bisa dibuat, bro. Wah, itu dia. Bisa dicari lah. Bisa dicari ya. Dengan bisa-bisa. Tapi Bisa manis. eh, Tapi spesifik sih. spesifik ya? Menghandle orang soalnya. ada produk ketemu, ada ini bro, produk ketemu, market ketemu, tapi nggak jalan. Nah itu kan Tuh cek dulu namanya. sakit bukan jalan. Kasus orang dalam. Oh. Iya sih, itu aja sih. Iya, Di sini iya, ya. iya, Kita iya. ngomongin tentang produk versus market. Oke, kesimpulannya, oke. Kesimpulannya apa, bro? Jadi healthcare planner, medical planner, buat teman-teman nanti yang ingin mungkin terjun pada healthcare bisnis dan lain-lain, sebaiknya kita, menurut kami ya, Menurut kita berdua lah. kita berdua nih, ya kita berdua lah, pokoknya. Kita tentukan dulu marketnya siapa. Marketnya siapa? Kemudian- And what's their problem? Ya, what's their problems dan bla 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 bla. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah mereka? Dan kemudian kita rangkum, kita package, kita sampaikan maksud tersebut pada mereka dengan cara apapun ya bro ya. Dengan salurannya. Baik itu digital ataupun non digital. Setelah itu kita baru nggak mungkin kan kita produknya nol banget, nggak mungkin kan bro. Ya artinya which is dengan event kita melihat market duluan market, minimal kita punya produk lah artinya. Ya, value-nya. Value-nya lah gitu. Nanti setelah itu baru kita adjust lagi apa produknya. Ongoing proses gitu sih. Kalau dalam frame manajemen. Manajemen. Oke, bro. Jangan seperti kita lah. Semangat bikin, ya, Yeah. I'm the number one. Oke, saya adalah punya pengalaman sekian. Lokasi di mana di sana? Kenapa? Karena itu tanah punya saya. Buka, bangun sekian miliar. Iya. Udah jadi baru bingung, struggling. Gimana nih caranya nih gitu. Telepon. Yang gini-gini aja gitu loh. Siap. Gitu sih bro, kita selesaikan dulu episode 2. Oke, thank you. Thank you, semoga bermanfaat. Bermanfaat ya. Semoga ada yang dengar. Pastilah. Cuma kalau nggak ada yang dengar, Denger sampai lengkap. harus dengar. Oke, thank you. Thank you, Sampai bye. jumpa. Bye-bye. Bye.